Halo guys. Hai. Jadi sekarang kita lagi ada di Halo guys. Jadi sekarang kita lagi ada di spot pertama yang ada di Studio Rosyid, yaitu Art Gallery. Art Gallery ini adalah sebuah galeri yang berisikan berbagai macam lukisan dan juga karya seni dari Pak Rosyid. Sekarang kita lihat yuk lantai pertamanya. Yuk masuk. Oke, jadi pertama-tama di sini ada lukisan yang bergambarkan kucing. Lukisan ini dilukis di atas sebuah kayu dan dilukis menggunakan pensil oil. Oke, selanjutnya lukisan ini. Lukisan ini objeknya itu ayah dari Pak Rosyid. Di sini arti gambarnya ini memperlihatkan kalau dia sedang melihat ladang yang begitu luas di depannya. Oke, selanjutnya di sini ada lukisan yang kedua. Lukisan ini objeknya masih sama, yaitu ayah dari Pak Rosyid sendiri. Di sini ayah Pak Rosyid sedang memegang padi karena profesi ayah Pak Rosyid sendiri merupakan petani. Lukisan ini dibuat pada tahun 2008 dan dipublikasikan pada 2010. Selain berbagai macam lukisan, di sini juga ada berbagai macam karya seni yang dibuat oleh Pak Rosyid sendiri. Contohnya yang di sini. Ini merupakan mata dari gergaji mesin. Kenapa ini dikoleksi? Karena pada zaman sekarang sudah menggunakan gergaji mesin yang lebih modern. Beberapa karya seni di sini, kayunya itu berbentuk pensil karena pensil melambangkan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke karya di lantai 2. Yang pertama adalah di sini ada kayu yang melambangkan tanah dan paku-paku yang melambangkan manusia, yang berarti bahwa manusia ini berawal dari tanah dan kembali ke tanah. Selanjutnya di sini ada bangku-bangku tahun 60-an dan di belakang saya adalah lukisan Dewi Sartika yang menghadap langsung ke bangku-bangku sekolah karena Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan. Oke, yang terakhir di sini ada lukisan dari Pak Rosyid yang umurnya paling lama, yaitu tahun 2003. Alhamdulillah saya sebagai seniman pelukis, saya juga senang koleksi barang-barang ini. Terus pelan-pelan dari tahun 2006 sejak berdiri Saung itu saya ngumpulin sampai dari tahun 2013. Hanya dari tahun 2013 itu saya dipresentasikan Saung saya ke Singapura Biennale, akhirnya di ACC sama Singapura Biennale, akhirnya diundang ke Singapura, dibiayai semua dari mulai pembongkaran sampai pengiriman. Ya alhamdulillah dipamerin selama 5 bulan di sana. Jadi setelah 5 bulan dipamerin, dikembalikan lagi ke Indonesia. Setelah ini langsung dipasang lagi. Terus saya lebih fokus lagi dan semakin yakin apa yang saya kumpulkan, apa yang saya tata, apa yang saya koleksi itu semua. Jadi ini bagian dari karya. Jadi bukan hanya sekedar saya buang-buang waktu, buang-buang energi gitu. Awalnya saya kadang-kadang suka ini sama istri tuh kadang-kadang pro kontra lah gitu. Akhirnya ya saya semakin terus saya menunjukkan saya bahwa saya tuh keinginan saya tuh bukan hanya sekedar buang-buang uang, tapi ini bagian dari karya juga. Dan akhirnya alhamdulillah jadi kafe juga. Jadi kafe jadi istri saya masak, terus saya bikin suasananya. Jadi kolaborasi antara istri saya dengan saya. Jadi akhirnya setelah dikumpulin, akhirnya digabung sama kayak ini, jadi karya juga, jadi karya objek kayak gini. Berkarya tuh nggak harus selalu di kanvas atau di ngelukis aja, tapi ini bagian dari karya. Saya ngolah suasana ini bagian dari karya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait barang-barang antik yang ada di Studio Rosyid. Nah, sebenarnya mostly barang-barang di sini tuh ya, memang barang antik ya, bener nggak? Benar. Nah, di sini tuh berbagai barang tuh ada, dari mulai perkakas, perabotan rumah tangga, pokoknya semua dikoleksi di Studio Rosyid ini. Nah, di sini ada yang dinamakan lumbung padi, dan ini tuh usianya udah lebih dari 100 tahun. Nah, isinya ada barang-barang antik seperti perkakas perabotan rumah tangga. Nah, mau tahu? Ayo kita lihat ke dalam. Nah, sekarang kita udah ada di dalam. Di dalam ini ada beberapa perabotan rumah tangga zaman dulu yang mungkin sekarang udah jarang kita temukan, kayak timbangan zaman dahulu, terus ada setrika yang diisi oleh arang. Terus selanjutnya ada seperti kendi-kendi, ada gerabah, dan sebagainya.
Nah, di sini ada bantalan kereta. Jadi dulu tuh bantalan kereta tuh nggak seperti sekarang ya. Dulu itu pakai kayu seperti ini. Ini dapat dilihat ada perkakasnya juga. Nah, dahulu di sini tuh cuma ada kayunya aja. Lalu kemudian Pak Rosid mengumpulkan sisanya perkakas-perkakas ini kemudian dijadikan seperti ini. Ini dapat dilihat juga masih terlihat seperti bantalan kereta ya bawahnya. Kemudian di sini ada bisa dilihat seperti pengaman kepala yang biasa dipakai oleh tentara. Ini berasal dari gudang utara. Nah, ini tuh sebenarnya sudah dibuang ke barang rongsok, kemudian dikumpulkan dan dibeli oleh Pak Rosid untuk dijadikan hiasan. Hai guys, selamat datang di bagian terakhir dari Studio Rosid. Cafe ini adalah bagian dari Studio Rosid, sebuah ruang kreatif yang didedikasikan untuk merayakan seni dan memberikan pengalaman yang menarik untuk para pelanggannya. Tempat di mana seni, budaya, dan kuliner bertemu dalam keharmonisan yang indah. Di kafe ini terdapat beberapa menu dari mulai kopi, teh, dan juga minuman yang lainnya. Di sini juga terdapat berbagai cemilan, juga makanan utama yang berbau khas lokal, terutama Sunda. Di sini juga Pak Rosid mengumpulkan tempat duduk dan juga meja dari barang-barang dulu yang tentunya antik. Di Studio Rosid ini untuk jenis minumannya, yang pertama ada minuman yang modern tapi dipadukan dengan lokal, yaitu es kopi susu klepon, dan juga ada bandrek, bajigur, ada wedang jahe, ada susu jahe, dan makanannya ada seblak, ada cilok kuah, dan juga ada cuanki.